Shalom, selamat pagi untuk keluarga besar Jemaat GP Penuai yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Sabat, selamat beribadah. Meskipun kita tidak berkumpul di dalam satu persekutuan di dalam rumah Tuhan, tetapi walaupun kita di rumah saja, kita percaya kuasa Tuhan harus tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi yang ada saat ini. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Selama kita masih bisa bergerak, selama kita masih bisa bernafas, terus kobarkanlah semangat di dalam kehidupanmu, menyerukan nama Tuhan, mengumandangkan nama Tuhan, dan kita percaya Roh Tuhan akan selalu bekerja melindungi kita saat ini. Kita akan naikkan pujian saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini urung menjalani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Dan saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Kita katakan bersama, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, hidup pakailah Tuhan selagi kami masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah
jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah. Dahsyat Engkau bekerja luar biasa. Kami tetap berseru memanggilmu Bapa. Bapa baik Tuhan, Engkau dahsyat Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami aman di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Biarlah jiwa kami tetap bersorak-sorai Tuhan, meninggikan Engkau. Dahsyat Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Yesus. Nama Yazela Bayazoko Penama Tarabayazena Honini Zekikin Nama Takarabayase. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah menjadi Tuhan pengagungan kepadamu Tuhan, menyenangkan hati. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Berkata-katalah Tuhan melalui hamba-Mu. Hikmat-Mu itulah yang mengajarkan setiap kami ya Tuhan. Kami tenang, kami aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pastinya semua dalam keadaan baik. Satu hal yang sangat disesalkan, kalau saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama seperti biasanya, dan memang ada keadaan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, dan situasi saat ini yang memang diharuskan untuk kita menjaga aktivitas kita, membatasi aktivitas kita guna membantu upaya pemerintah dalam pemberantasan wabah COVID saat ini sedang menyerang seluruh umat manusia. Hari ini saya akan memberikan siraman rohani, taburan firman Tuhan pada jemaat-jemaat GPS secara khususnya dan semua orang yang mendengarkan. Semoga firman Tuhan ini boleh tetap menjadi kekuatan bagi kita, walaupun kita nggak bisa beribadah di dalam gereja, kita nggak bisa bersekutu, kita nggak bisa memuji Tuhan, tapi tetap semangat dan api Roh Kudus yang ada di diri kita harus tetap menyala-nyala. Nah, saya yakin kita semua dalam keadaan baik, walaupun kita terbatas oleh jarak dan tempat dan waktu, tapi kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini, atau renungan Tuhan pagi hari ini yang akan saya bagikan mengenai tatanan hidup akhir zaman. Firman Tuhan yang akan saya ambil adalah dari Mazmur 91, yang memang firman Tuhan yang harus menjadi pedoman bagi setiap umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini sangat menguatkan bagi banyak orang. Firman Tuhan ini sangat membangkitkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya di saat-saat seperti ini. Di saat-saat banyak orang yang tidak tahu lagi harus kemana mereka mencari pertolongan. Tim medis pun terbatas, pemerintah pun terbatas.
Bahkan orang-orang yang pintar sekalipun, yang katanya banyak uang, yang katanya mereka mempunyai banyak pengetahuan dan penemuan, sampai hari ini mereka belum bisa mencari solusi bagaimana cara mengakhiri wabah COVID-19 atau yang dikenal lebih trennya dengan nama Corona. Sampai hari ini belum ada. Hanya satu yang menjadi jalan atau cara yang terbaik, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, merendahkan hati, berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Cuma itu jalan satu-satunya yang bisa kita lakukan. Karena pada akhirnya ternyata semua yang dimiliki oleh manusia terbatas. Pada akhirnya hanya Tuhan Yesus yang menciptakan dunia dan segala isinya yang sanggup menyelamatkan hidup. Matius 24 di sana menjelaskan bagaimana keadaan akhir zaman. Firman Tuhan sudah mengatakan akan terjadi masa-masa yang sukar. Ya, orang tidak bisa lagi bebas berekspresi dalam ibadah, dalam gereja, mengutarakan isi hatinya secara langsung. Ya, terbatas karena sudah tidak bisa lagi beribadah dengan bebas. Nah, hari-hari ini sudah mulai itu terjadi. Ya, masa sukar itu sudah mulai, di mana wabah ini menyerang. Ya, melalui wabah ini membuat orang tidak bisa lagi, mereka bebas beribadah. Bahkan tidak hanya beribadah, mereka bersosialisasi pun sudah tidak bisa. Mau ketemu keluarga pun tidak bisa. Beraktivitas bebas pun tidak bisa. Oh, semua serba harus menjaga. Kemana-mana kita harus pakai masker, bahkan sudah mulai harus pakai sanitizer, ya, sarung tangan. Tiap keluar dari rumah, melangkahkan kaki keluar dari rumah, kembali ke rumah kita sudah harus membersihkan diri. Begitu sukarnya. Coba kalau kita lihat waktu-waktu sebelum kejadian ini, manusia dengan begitu bebasnya, mereka mau bernafas secara bebas bisa dimanapun, tapi hari ini tidak bisa. Artinya kita sudah tidak bisa lagi bergerak bebas. Sampai kapan kita belum tahu. Pemerintah pun belum bisa memastikan, sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Artinya belum ada solusi. Bagaimana kita harus lakukan? Banyak orang-orang kita lihat di berita-berita, kalau kita dengar berita-berita, ini sangat melemahkan. Tapi semua ini Tuhan sudah katakan, itu sudah akan terjadi. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan. Sudahkah engkau mempersiapkan dirimu? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita ketika Tuhan datang? Kapan kita nggak tahu. Apakah kau sudah yakin kau pasti menjadi bagian yang akan mengalami rapture itu? Tapi hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita di 2 Timotius 3. Ini ciri-ciri orang pada akhir zaman. Kenapa semua ini boleh terjadi kepada umat manusia? Ini merupakan teguran. Ya, 2 Timotius 3, kita baca sedikit. Timotius 3 ini bercerita tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini ciri yang pertama yang harus kita perhatikan. Ya, hari-hari ini sudah banyak orang tidak mempedulikan banyak orang. Yang penting dirinya makmur, ya, dirinya viral, dirinya terkenal, dirinya sukses tanpa memikirkan orang lain. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, ibadah sudah disingkirkan. Bahkan waktunya beribadah, bersekutu hari Sabat, mereka pakai untuk mencari uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini ciri utama manusia pada hari ini. Coba kita lihat negara-negara besar, mereka sedang bersaing mempromosikan kehebatan dan kemutahiran negaranya, kesuksesan negaranya. Lalu mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Coba seberapa banyak kita melihat anak-anak muda hari-hari ini, mereka tidak taat lagi pada peraturan yang dikeluarkan oleh orang tua. Mereka memberontak, mereka mengutamakan prinsip mereka. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, ya. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini yang bahaya. Agama sudah mulai dikesampingkan, norma-norma agama mulai sudah dilupakan. Kita lihat coba perbuatan manusia hari-hari ini sudah semakin bejat, ya. Asusila terhadap anak-anak di bawah umur, pelecehan terhadap kaum wanita, kaum hawa sudah terjadi di mana-mana. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Egonya yang lebih besar. Secara halayak mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengungkiri
kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah. Siapa perempuan-perempuan lemah? Mereka yang beribadah kepada Tuhan. Mereka yang katanya pengikut Tuhan, tetapi mereka tidak memiliki iman dan pengenalan secara pribadi kepada Tuhan. Yang serat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, ya, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi inilah awal kenapa murka Tuhan dinyatakan hari ini. Ada dua hal, ya. Ada dua hal kenapa ini terjadi. Yang pertama, memang murka Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan izinkan kepada iblis untuk menguji umat-umat Tuhan yang dikatakan tadi, wanita-wanita yang syarat dengan kelemahan, ya, di ayatnya yang ke 6 bagian B, ya, menjerat perempuan-perempuan yang lemah. Ini adalah pekerjaan iblis. Ini terjadi di kitab Ayub 1 ayat 4 sampai 12. Nah, Ayub 1 ayat 4 sampai 12 kita buka sedikit. Ayub pertama, ya, ayat yang pertama, ayat yang keempat sampai 12. Ini cerita di mana waktu itu Ayub sedang dicobai oleh iblis. Ayat 4 sampai 12. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka setiap kali. Apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ini dikatakan, ya, Tuhan izinkan kepada iblis untuk menguji umat Tuhan yang taat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjalani kejahatan. Lalu jawab iblis kepadanya, Tuhan, apakah dengan Tuhan mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar keselingan dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berikan, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, ayat yang ke-12. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Itu karena dunia yang memberikan kuasa si iblis, ya. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan. Artinya nyawanya, hidupnya tetap bagian Tuhan. Jadi artinya Tuhan memang mengizinkan kepada iblis untuk menguji hatinya dengan apa yang diberikan dunia kepada dia, karena memang itu kuasanya iblis. Tetapi satu, nyawanya tidak. Inilah ujian kepada iblis. Kenapa Tuhan memberikan kesempatan pada iblis? Karena di ayat yang ke-4 tadi dikatakan ada celah dalam rumahnya Ayub, ya. Anak-anaknya melakukan suatu hal kekejian di hadapan Tuhan. Mereka pesta pora, melakukan yang dunia suka. Pesta pora sudah pasti ada mabuk-mabukan atau seks bebas. Inilah yang membuat iblis tertarik untuk menguji Ayub. Coba kita refleksi diri kita. Apakah dalam keluargamu, dalam rumahmu, dalam baitmu ada celah seperti yang dilakukan oleh anak-anak Ayub? Hati-hati, ini yang bisa dipakai hari-hari ini untuk merebut damai sejahteramu melalui wabah. Dan satu lagi yang kalau kita lihat, masalah pernah terjadi pada umat Tuhan, tapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah saya akan membahas dari Mazmur 91. Kita buka di Mazmur 91. Mazmur 91 ini adalah merupakan satu ayat pedoman bagi umat Tuhan yang tidak asing kita dengar. Semua umat Tuhan harus tahu ayat ini. Kalau mereka tidak memahami ayat ini, berarti mereka belum sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 91 adalah pasal di mana menjelaskan atau meyakinkan kepada umat Tuhan bahwa perlindungan Tuhan berikan. Ya, saya akan bacakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dari pasal ayat pertama, dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka yang menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Siapa yang mengenal namaku, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Firman Tuhan ini jelas sekali menjamin kepada setiap umat Tuhan bahwa engkau dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan ada dalam kemahmu. Namun jadi pertanyaan, apakah kemahmu ini kudus? Apakah kemahmu tetap dalam keadaan steril dari hal-hal dunia yang kotor, yang Tuhan tidak suka? Ini yang terjadi dalam kemahnya Ayub pada saat itu, sampai Tuhan izinkan kepada iblis menguji umatnya yang dikasihi. Catakannya kalau kita baca di pasal yang 1, ya, di ayat yang pertama, Ayub 1 ayat yang pertama, ya. Lalu ayat ini, pasal ini pernah dibahas di dalam grup, ya, grup warga sekitar rumah saya. Ada seorang yang tiba-tiba muncul dengan membahas ayat 91 ini. Beliau katakan begini, jangan percaya dengan Mazmur 91, karena banyak orang Kristen dikecokkan dengan pasal ini. Pasal ini katanya tidak menjamin keselamatan bagi umat Tuhan, ya. Lalu saya coba meluruskan pasal ini, ya. Inilah yang dikatakan tadi di dalam 2 Timotius 3 tadi, di ayatnya yang ke-6 kalau nggak salah. Ini yang dikatakan penyusup-penyusup, ahli-ahli kitab ingin mencoba membelokkan firman Tuhan. Lalu saya coba meluruskan pasal ini. Kalau kita mau koreksi atau kita baca pasal ini, kita harus baca dari pasal sebelumnya. Pasal 91 ini adalah jawaban atas pasal 90. Pasal 90 itu adalah perikopnya Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Jadi pasal 91 ini adalah jawaban atas doa Musa pada saat itu, ya. Jadi Musa pada saat itu dia berdoa kepada Tuhan ketika dia baru keluar dari tanah Mesir, tanah di mana umat yang besar yang dia bawa waktu itu dalam kebebasannya dari perbudakan yang sudah sekian ratusan tahun bangsa Israel alami. Artinya bangsa Israel, umat Tuhan ini pada saat itu dalam keadaan kondisi yang lemah secara fisik, ya, secara nutrisi, secara jasmani, apalagi secara pengetahuan. Mereka sudah dalam kondisi yang tidak layak. Lalu bangsa yang besar ini Musa bawa keluar dari tanah Mesir, bukan ke tempat yang makmur, tidak, tetapi ke padang gurun yang tidak tahu arah dan tujuannya, tidak menjamin kehidupan bangsa besar itu. Apakah mereka bisa bertahan hidup? Makanan tidak ada, air tidak ada, kenyamanan rumah yang nyaman tidak ada. Lalu pada saat itu Musa bingung. Musa bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk membawa bangsa besar ini kepada janji Tuhan itu dalam perjanjian, ya. Di padang gurun ini mereka dalam keadaan yang tertekan, terintimidasi, tidak hanya dalam hal kenyamanan ataupun makanan, tetapi dalam keamanan mereka pada saat itu masih dikejar-kejar oleh tentara Mesir yang belum merelakan bangsa itu keluar. Mereka terintimidasi dan suatu saat mereka bisa dibinasakan. Kalau mereka harus melawan, mereka tidak punya daya. Mereka tidak pernah berlatih perang. Yang ada mereka harus di-push untuk melakukan pekerjaan kasar yang tiada waktu dan tiada makanan yang sesuai atau nutrisi yang sesuai. Artinya mereka lemah. Belum lagi di padang gurun banyak
orang-orang Filistin yang juga coba ingin menyerang bangsa Israel pada saat itu. Ada bangsa Moab. Jadi Musa pada saat itu nggak tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang dia harus lakukan. Lalu dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan bila mana bangsa besar ini diluputkan dari maut. Nah, Mazmur 91 inilah jawaban dari doa Musa. Namun yang harus diperhatikan ada dua hal yang harus kita pahami umat Tuhan. Banyak umat Tuhan hanya membaca bagian sisi yang baiknya saja. Mereka bilang, mereka baca cuma bagian yang Tuhan katakan. Tuhan bilang, umatku dalam perlindungan Tuhan, diluputkan dari maut, penyakit sampar, wabah yang saat ini menyerang. Betul, betul itu. Tapi ada dua hal yang seringkali kita lupakan. Kita kembali lagi di Mazmur 91. Ya. Di ayatnya yang pertama, jelas-jelas firman Tuhan katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya mereka yang datang kepada Tuhan. Mereka yang mau merendahkan hati dan meminta perlindungan kepada Tuhan. Contohnya begini. Kita warga negara, kita butuh perlindungan, kenyamanan yang diberikan negara. Makanya ada slogan dari kepolisian, kami melindungi dan mengayomi. Ya, kepada siapa? Mereka yang datang kepada pihak kepolisian yang minta pertolongan. Misalnya terjadi satu kasus atau kejadian, seseorang ini akan dapat pertolongan dari kepolisian apabila polisi ini mendapatkan info, kabar. Polisi akan segera tangkap dan datang menolong. Tetapi kalau mereka tidak memberikan informasi, tidak datang, meminta pertolongan, polisi tidak akan tahu. Demikian juga dengan Tuhan kita, Yesus kita. Mereka yang datang kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan dan merendahkan hati kepada Tuhan, dialah yang akan mendapatkan pertolongan. Ya, Tuhan akan selalu menolong. Nah, janjinya ada di Mazmur 91 ini. Ya, 91 ini Tuhan memberikan, dikatakan diluputkan dari panas iblis yang terbang waktu malam, ya, yaitu kuasa-kuasa jahat, dari teluh santet, ya, dari penyakit sampar, apa wabah yang hari ini menyerang umat manusia, engkau akan diluputkan ketika engkau berlindung. Kalau kita kembali lagi ke firman Tuhan, ternyata yang saat ini terjadi, wabah yang saat ini menyerang umat manusia pernah juga terjadi beberapa ratus tahun lalu di dunia ini pada umat manusia, terutama pada bangsa Mesir pada saat itu, di mana mereka tidak mengizinkan, mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan, firman Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel. Ya, ini firman Tuhannya ada di Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Artinya anak umat Tuhan, ya, yang kepadanya kita berlindung, umat Tuhan yang kepadanya kita bernaung meminta pertolongan, Tuhan kasih tanda, yaitu darah anak domba. Kalau pada saat itu melalui darah anak domba yang disembelih, tapi saat ini melalui Paskah yang sebentar lagi kita akan peringati, itu sebagai tanda bukti darah anak domba yang menandai kemah-kemah anak Tuhan. Kau sudah ditandai oleh darah Tuhan Yesus. Artinya darah Tuhan, roh yang ada dalam dirimu, 1 Yohanes 4 mengatakan, lebih besar segala roh yang ada di dunia ini dari roh-roh wabah yang menyerang umat manusia. Ya. Jadi banyak orang juga yang berpendapat semua ini yang terjadi karena murka Tuhan. Sedangkan kalau kita lihat lagi dalam firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, Tuhan memberikan hari depan yang penuh pengharapan kepada umat Tuhan. Jadi kalau saya mengambil statement, wabah ini terjadi kepada anak Tuhan, itu bukan daripada Tuhan, tapi karena perbuatan iblis, ya, karena melihat ada celah dalam kemahmu. Tetapi kalau kepada umat manusia yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan izinkan seperti Mesir, ya. Karena mereka hidup dalam kesombongan, mereka keluar dari moral agama, perintah Tuhan. Ya. Artinya setiap umat Tuhan, apalagi kalau kita lihat, kita dengar banyak hamba Tuhan juga yang meninggal karena kasus wabah ini. Kalau saya menyimpulkan, semua mereka berjuang, mereka sudah melakukan pekerjaan Tuhan dan menuntaskan pekerjaan Tuhan dengan baik. Mereka sudah ada di dalam surga. Mereka akan terbebas dari yang namanya masa antikris yang sebentar lagi akan datang menguasai dunia ini. Mereka sudah bebas, mereka sudah menang.
Tinggal kita bagaimana kita umat Tuhan yang mungkin kau masih hidup dalam hawa nafsu, kau yang masih hidup masih dengan mengejar ambisimu. Ya, ini yang harus kita perhatikan hari ini. Ada peringatan kepada umat Tuhan untuk kau kembali kepada ajaran Tuhan, berlindung kepada naungan Tuhan. Ya. Bangsa Israel pada saat itu mereka diluputkan karena sudah ada darah anak domba yang ditandai Tuhan. Hari-hari ini pun kau akan diluputkan dari namanya wabah COVID-19 atau corona. Ya. Karena kau sudah ditandai oleh darah anak domba. Roh yang ada di dirimu lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan. Di segala roh penyakit hari-hari ini menyerang. Artinya yang pertama, kau harus berlindung meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam Mazmur 91 kembali kita lihat di ayatnya yang ke-14. Kepada siapa Tuhan akan memberikan pertolongan itu? Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Arti yang kedua, selain kau meminta perlindungan kepada Tuhan, mereka yang melekat hatinya kepada Tuhan. Melekat artinya apa? Enggak pernah bisa jauh daripada Tuhan. Mereka enggak bisa pernah lepas dari yang namanya firman Tuhan. Setiap hari selalu merenungkan firman Tuhan. Yosua 1 ya ayat 11 mengatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka kau akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Itu kuncinya. Dalam setiap keadaan apapun, dalam setiap kesibukan apapun, kau selalu menyempatkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Artinya melekatkan hatinya kepada Tuhan apa? Artinya adalah berdoa, berbicara kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan seperti Ayub. Ya. Ayub katakan tidak ada satu pun rancangan Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Kalau kita lihat cerita Ayub. Ayub tetap percaya Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh pengharapan bagi umat manusia. Kita akan bisa melewati masa sulit ini. Ya. Janji Tuhan kepada mereka yang melekat hatinya kepada Tuhan, Ulangan 6 ayatnya yang ke-22. Ulangan 6 ayat yang ke-22. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir pada mereka yang tidak mau mengenal Tuhan. Terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya. Ya, dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Artinya kita umat Tuhan akan tetap melihat janji Tuhan. Itu kerajaan surga yang kekal. Kalaupun kita harus mati saat ini, kita mati dalam Tuhan. Kita mati dalam Kristus dan pasti dalam kehidupan yang baru, kerajaan surga yang kekal. Di sana sudah tidak ada lagi ketakutan, di sana tidak ada lagi kekhawatiran, di sana tidak ada lagi sakit penyakit yang bisa menyerangmu. Tapi apakah kau sudah melekat kepada Tuhan? Dan kalau saat ini kita harus mati, apakah kita sudah mati dalam Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Firman Tuhan saya tidak akan panjangkan. Artinya kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau tetap menjaga hati kita di saat-saat sukar hari ini. Ini saatnya untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi, mengintrospeksi diri, berbenah diri, ya, mengkoreksi diri. Apakah ada celah dalam kemahmu? Mungkin istri, suami, anak-anak, orang tuamu harus cepat dibereskan supaya iblis tidak mengambil damai sejahteramu, iblis tidak merebutmu untuk menjadi bagian dalam api neraka yang menyiksa engkau, tetapi engkau tetap dalam bagian Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa, kami akan syukur kepada Tuhan buat hari ini melalui renungan firman Tuhan yang mungkin singkat, yang mungkin terbatas oleh jarak dan waktu, tetapi Engkau memberikan kami hikmat pengertian untuk kami bisa memahami firman Tuhan. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang ada di Sewan secara khusus, GP Penuai, dan juga semua umat Tuhan yang ada di seluruh dunia secara umum Tuhan. Kami percaya bangkitkan kembali roh kami untuk kami kembali kuat kepada Tuhan, menjaga hati dan pikiran kami, menjaga kekudusan kami, sehingga kami boleh diluputkan dari masa sulit saat ini yang menyerang umat manusia. Semoga melalui semua ini membuat kami sadar untuk kami merendahkan hati. Apa yang bisa kami banggakan? Uang kami tidak cukup untuk kami melindungi diri kami. Kepintaran kami belum cukup untuk kami bisa menemukan solusi untuk menanggulangi wabah corona ini, Tuhan. Hanya berserah kepada Tuhan. Aku berdoa buat umat-umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami mungkin serangan sakit, penyakit, wabah ini. Hanya di dalam darah Yesus Kristus
Kami berdoa dengan iman kami dan kami sudah sembuh. Terima kasih Bapa, kami semua diberkati Tuhan. Oleh karena itu terimalah berkat yang damai sejahtera daripada Bapa surgawi, dan terimalah berkat dalam kemahmu, perlindungan dan pertolongan Tuhan selalu baru setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mengatakan amin.